Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izandi, angkatan 2023 kelas B. NIM 41. Saya kebetulan jurusan Pendidikan Jasmani di salah satu Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang media pembelajaran, penjelasan tentang cabur panahan. Sebelum kita masuk ke penjelasannya, mungkin sini sedikit saya jelaskan beberapa arkeologi menunjukkan panahan itu sebagai salah satu aktivitas manusia tertua. Temuan tertua berupa ujung anak panah berasal dari Afrika Selatan. Diperkirakannya itu berusia sekitar 72.000 sampai dengan 60.000 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa panahan awalnya digunakan untuk berburu dan bertahan hidup. Bukti serupa juga ditemukan di berbagai belahan dunia, menunjukkan perkembangan panahan secara independen dan di berbagai wilayah. Seperti yang kita tahu, ialah panahan adalah olahraga dan seni yang melibatkan menembakkan anak panah menggunakan busur yang membutuhkan kombinasi kekuatan, konsentrasi, teknik, dan presisi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan lebih spesifiknya ya. Yang satu, pastinya kita membutuhkan perlengkapan panahan. Yang pertama yaitu busur atau biasa disebut atau biasa didengar itu yaitu bow. Bagian utama yang digunakan untuk meluncurkan anak panah terdapat berbagai jenis busur seperti busur tradisional dengan ujung lengkung, busur modern dengan sistem katrol. Terus tuh ada yang namanya anak panah atau arrow. Proyektil yang ditembakkan dari busur terbuat dari berbagai material seperti kayu, aluminium, karbon, dan lain-lain. Anak panah memiliki variasi berat, panjang, dan jenis ujung panah. Yang kedua ada yang namanya knocking point. Titik pada tali busur tempat anak panah diletakkan sebelum dilepaskan. Lanjut ada yang namanya rest atau tempat anak panah. Penyangga pada busur tempat anak panah diletakkan sebelum dilepaskan. Lanjut lagi ada yang namanya stabilizer, penstabil yang dipasang pada busur untuk mengurangi getaran dan meningkatkan akurasi. Lanjut lagi ada yang namanya sight atau bidik, alat bantu bidik pada busur compound untuk meningkatkan akurasi. Lanjut lagi ada yang namanya quiver atau tempat anak panah, tempat untuk menyimpannya anak panah yang biasa dipasang itu di belakang atau di pinggang para atlet-atlet panahan. Mungkin langsung saja kita masuk ke teknik dasar panahan. Yang pertama itu ada stance atau sikap. Sikap tubuh yang benar sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan akurasi sikap. Yang umum adalah berdiri tegak dengan kaki selebar bahu, berat badan terdistribusi dan merata. Terus itu ada yang namanya knocking atau memasang anak panah. Memasang anak panah pada tali busur dengan benar pada knocking point. Lanjut lagi ada yang namanya drawing atau menarik tali busur. Menarik tali busur dengan tangan dominan hingga ke posisi anchor point atau titik jangkar ya, yang konsisten. Posisi anchor point ini harus sama setiap kali untuk konsistensi dalam tembakan. Lanjut lagi ada yang namanya aiming atau membidik. Membidik sasaran ini dengan fokus dan konsentrasi. Teknik membidik bervariasi tergantung jenis busur dan tingkat keahliannya. Lanjut lagi ada yang namanya release atau melepaskan tali busur. Melepaskan tali busur dengan halus dan terkontrol untuk menghindari gerakan yang tidak perlu. Lanjut lagi ya kita bahas yaitu follow through atau lanjutkan tembakan. Menjaga posisi tubuh dan tangan tetap stabil setelah melepaskan tali busur. Selanjutnya lagi kita akan membahas tentang jenis panahan. Yang pertama ada target archery. Panahan yang menargetkan sasaran berbentuk lingkaran dengan skor berbeda-beda. Ini adalah jenis panahan yang paling umum dalam kompetisi. Lanjut lagi ada yang namanya field archery. Panahan yang dilakukan di lapangan terbuka dengan sasaran yang ditempatkan pada jarak dan posisi yang bervariasi. Lanjut ada yang namanya 3D archery. Panahan yang menargetkan sasaran berbentuk hewan 3 dimensi. Nah yang terakhir ini ada yang namanya hunting atau berburu.
Panahan yang digunakan untuk berburu hewan membutuhkan teknik dan perlengkapan khusus. Lanjut, kita akan membahas tentang keselamatan apa aja sih yang perlu dilakukan di dalam panahan. Nah, yang pertama, selalu arahkan busur ke tempat yang aman. Nah, yang kedua, jangan pernah menarik busur tanpa sasaran yang jelas. Yang ketiga, pastikan area sekitar aman dari orang lain sebelum menembak. Terus selanjutnya, gunakan perlengkapan keselamatan yang tepat seperti armogram dan finger tape. Nah, lanjut lagi, inspeksi busur dan anak panah sebelum digunakan untuk memastikan tidak adanya kerusakan. Nah, mungkin itu aja sih yang dapat saya sampaikan tentang media pembelajaran saya tentang cabur panahan. Mudah-mudahan beberapa ilmu ini bisa kalian dengarkan dan bisa kalian lebih cari tahu lebih detailnya ke depannya untuk memastikan apakah cabur panahan ini memiliki ilmu yang lebih dalam lagi atau tidak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.